saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya akan membawakan sharing firman Tuhan dengan tema mengenal Allah secara pribadi. Sebelum sharing ini dimulai, mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan Bapa, ajarkan kami selalu Tuhan untuk selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin mengerti, mengenal Engkau secara pribadi. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin mengenal akan jalan-jalan-Mu dan mencintai akan setiap hukum-hukum-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka di Mazmur 103 ayat ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Amin. Di sini saya akan mengatakan sebagian kita dari orang Kristen itu akan lebih suka atau akan lebih senang jika kita melihat Tuhan itu melakukan suatu mujizat-mujizat yang besar atau perkara-perkara yang ajaib daripada memiliki hubungan atau perkesuhan dengan Tuhan. Atau kita lebih susah untuk belajar mengenal akan jalan-jalannya. Hal ini terjadi kita lihat dari zaman dulu sampai dengan hari ini, yang dimana kita melihat saat bangsa Israel dituntun Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju perjalanan tanah Kanaan. Hal itu pun juga terjadi dan terulang kembali kepada kita semua, di mana kita ini lebih suka akan berkat-berkatnya Tuhan, janji-janji dari setiap Tuhan, daripada kita ini mengetahui atau mempelajari dari hukum-hukumnya Tuhan. Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat betapa Tuhan itu sangat mengasihi dan memelihara bangsa Israel itu secara luar biasa. Tetapi kita melihat kembali apa balasannya bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka itu begitu mudahnya kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan. Bahkan secara tidak langsung mereka itu memberontak kepada Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain, sehingga membuat Tuhan itu menjadi sakit hati. Begitupun juga dengan kita orang percaya. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita tahu kita dipilih bukan karena hebat atau kuat atau baiknya kita. Tapi kita dipilih Tuhan itu semua karena kasih anugerahnya Tuhan yang Dia berikan kepada kita semuanya. Sampai dengan pada hari ini. Tanpa kita sadarin pun, kita ini itu tidak ada bedanya dengan bangsa Israel, yaitu bangsa yang bebar dan tegar tengkuk. Yang selalu saja sering yang kita lakukan adalah hal-hal yang selalu menyakitkan hati Tuhan. Hal-hal itu selalu terjadi atau terbukti saat kita mengalami masalah-masalah atau percobaan-percobaan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita itu ternyata hanya cinta Tuhan saat-saat Tuhan itu saat-saat memberi kita suatu mujizat-mujizat atau pertolongan-pertolongannya atau bicara kesembuhannya, juga berkat-berkat jasmani yang selalu kita terima pada Tuhan setiap hari di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita akan selalu bersukacita bersama Tuhan pada saat-saat berkat itu selalu menyertai kepada kita. Hal itu pun juga sudah pernah dikatakan di dalam Alkitab di Perjanjian Baru, ketika banyak orang-orang berbondong mengikuti Yesus, maka berkatalah Yesus sesungguhnya kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yaitu bicara tentang Yesus adalah Tuhan yang juru selamat kita, melainkan telah makan roti dan kamu kenyang. Itu ada di Yohanes 6 ayat 26. Sebenarnya, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat suka sekali memberkati kita.
tetapi yang Dia mau, apakah kita ini mempunyai hati yang murni, hati yang tulus kepada Tuhan, karena kita tahu Dia itu telah berkorban kepada kita. Apakah kita ini benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia seperti Tuhan Yesus mengasihi kepada kita? Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Namun apa yang terjadi ketika kenyataan di dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa yang kita harapkan, kita ini akan mudah sekali untuk kecewa, marah, tidak mau berdoa lagi, atau tidak mau melayani pekerjaan Tuhan, bahkan tidak mau berbuat baik lagi karena kita sudah merasa capek. Bahkan ada yang mundur dan meninggalkan Tuhan dan menjadi berontak karena kekecewaan yang begitu besar terhadap hidup ini. Seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena kita ini tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Berbeda kepada Musa. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa itu kita tahu dia itu mempunyai karakter yang lemah lembut. Bisa kita buka di Bilangan 12 ayat 3, di mana itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan tentang pribadi Musa. Adapun Musa, ia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi ini. Dari sikap lemah lembut Musa inilah yang membuat ia mampu memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kita buka kembali lagi di Keluaran 33 ayat 12 sampai 13. Kita melihat bagaimana percakapan Musa kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Di sini dikatakan Tuhan mengenal Musa dan Musa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di ayat 13, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Di sini dikatakan bagaimana supaya Musa itu tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Musa itu ingin sekali mengenal Allah secara pribadi dengan bertanya kepada Tuhan, untuk meminta, memohon kepada Tuhan untuk mengenal akan rancangan dan setiap jalan-jalannya daripada mujizat-mujizat yang besar. Sebab daripada itu, Musa itu selalu tetap mendapatkan kasih karunia-Nya di hadapan Tuhan, sehingga ia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Begitupun juga dengan kita. Bagaimana kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain jika kita tidak mengenal Allah dan rancangan-rancangannya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita itu banyak sekali mendengar, bahkan kita suka mengatakan kepada teman-teman seiman bahwa kita ini kepala bukan ekor. Tapi pada kenyataan kita ini hanya seorang follower, bukan menjadi kepala. Karena kita ini hanya mengenal Tuhan secara lapisan luarnya saja, yaitu kita itu lebih suka membicara tentang mujizat-mujizat Tuhan atau keajaiban-keajaiban Tuhan daripada kita itu berbicara tentang hukum-hukumnya Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan apa yang dimaukan di dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi baca firman Tuhan di Keluaran 33 ayat 11.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya. Tetapi abdinya Yosua bin Yosua, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemahnya. Di sini kita melihat Tuhan berbicara kepada Musa, berhadapan kepada Musa seperti kepada temannya. Kita buka lagi di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Dan seperti yang di ayat 33 ayat 11, di mana kita melihat Tuhan itu berbicara kepada Musa seperti kepada seorang sahabat. Di sini dikatakan juga Musa itu adalah sahabat Tuhan, seperti dikatakan Abraham juga menjadi sahabat Tuhan. Di sini kita dapat melihat jalan atau rancangan Tuhan itu hanya diberitahukan kepada orang-orang yang selalu mau taat dan setia kepada Tuhan. Sedangkan jemaat hanya mengenal, sebagai jemaat kita itu hanya mengenal perbuatan-perbuatannya. Banyak orang itu percaya mengatakan bahwa aku telah melakukan hal-hal perbuatan baik. Atau banyak orang mengatakan aku ini bekerja untuk Tuhan. Namun hanya sedikit yang bersedia menjadi sahabat Tuhan. Mengenal Tuhan bukan hanya melihat perbuatan-perbuatannya saja, tetapi juga memahami hukum-hukumnya dan jalan-jalannya Tuhan. Amin. Mari kita semuanya menundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera akan menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara-saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi bagian yang di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.